hasil timnas Indonesia versus Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penalti oleh Romeni menjadi pembeda. Timnas Indonesia menghadapi Cina dalam matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis. Pada awal pertandingan, Ricky Kambuaya langsung mengancam lewat tembakan jarak jauh yang masih melenceng dari sasaran. Cina tak tinggal diam, Wang Yudong juga melepaskan tembakan yang berbuah tendangan gawang untuk Indonesia pada menit ke-5. Tendangan penjuru Tom Hei pada menit ke-10 gagal dimanfaatkan pemain timnas Indonesia untuk mencetak gol. Tempo pertandingan cukup lambat memasuki pertengahan babak pertama. Indonesia masih dominan menguasai bola atas Cina. Akselerasi Yakob Sayuri dan sepakan oleh Romeni nyaris membawa timnas Indonesia unggul. Ole mendapat peluang pada menit ke-29. Bekerja sama dengan Egy Maulana Fikri, Ole mampu meloloskan diri dari kawalan, namun sepakannya masih bisa dijinakkan kiper Cina. Menjelang akhir babak pertama, China mulai bangkit untuk menekan pertahanan Indonesia. Kedua tim masih mengalami kebuntuan untuk membongkar rapatnya lini belakang lawan. Timnas Indonesia mendapat kesempatan emas melalui titik putih setelah Ricky Kambuaya dilanggar di kotak penalti. Setelah meninjau VAR, Woset memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Ole maju sebagai algojo. Pemain Oxford United FC itu pun sukses memerdaya kiper Cina dengan sepakannya untuk membawa timnas Indonesia unggul 1-0 atas Cina pada menit ke-45. Hingga wasit meniup peluit tanda turun minum, tak ada gol tambahan yang tercipta. Garuda pun unggul sementara atas negeri tirai bambu. Timnas Indonesia bakal melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis malam. Sejak pukul 14.30 WIB, terlihat ribuan masyarakat sudah berdatangan. Para pendukung Indonesia ini datang menggunakan jersey merah berlambang Garuda atau warna putih. Banyak juga para pendukung datang membawa atribut lainnya seperti syal warna merah putih. Selanjutnya di bagian pintu 5 GBK tepatnya, nampak para supporter Indonesia telah antre panjang di area Stadion Gelora Bung Karno. Mereka tampak duduk di bawah, dan saat ini masih terpantau antre 2 baris. Di sisi lain, nampak juga para pedagang di area lokasi dari makanan hingga minuman, dengan atribut Indonesia. Media Cina 163 ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas Cina. Pascal Struijk sendiri memang pemain berkualitas. Kini dia merumput bersama klub Inggris, Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kabar itu makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kala Leeds United berlaga. Kala itu Pascal Struijk memang tak memperkuat timnya karena cedera. Media Cina pun turut soroti sosok Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Cina sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini Cina terpuruk di dasar klasmen dengan 6 poin. Timnas Indonesia sendiri ada di urutan keempat dengan 9 poin. Pelatih tim nasional Cina Branko Ivankovic mengatakan bahwa Stadion GBK Jakarta adalah kandang yang gila. Ivankovic sadar hal tersebut menjadi ancaman serius bagi tim asuhannya. Oleh sebab itu, ia memberikan motivasi agar tidak terpengaruh tekanan supporter. Ya, sebelum kami datang sini, kami punya pengetahuan soal stadion ini. Ini adalah kandang YJ gila dengan banyak fans Indonesia. Jadi saya menyuntikkan motivasi kepada pemain, kata Ivankovic.
Lebih lanjut, Ivan Konic mengincar kemenangan di markas timnas Indonesia yang dikenal angker bagi lawan-lawannya itu. Itu buat menjaga asa lolos ke fase selanjutnya, karena ia tahu persaingan di grup C sangat sengit. Posisi runner-up yang merupakan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sampai dengan saat ini masih belum dipastikan. Begitu juga posisi 3 dan 4 yang akan meloloskan tim ke putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih bisa diisi oleh Cina dan timnas Indonesia. Oleh sebab itu, Ivan Kovic memastikan akan habis-habisan di Stadion GBK karena jika kalah Cina harus mengubur mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Namun, ia tahu tidak akan mudah karena timnas Indonesia punya ambisi yang sama seperti China, mau lolos ke fase selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis tim asuhannya bisa menang atas China. Sebab Garuda telah berlatih dalam waktu yang cukup untuk mempersiapkan laga ini. Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Jakarta, Kamis. Jelang laga ini, Garuda melakukan persiapan yang cukup panjang di Bali sejak bulan lalu. TC digelar di Bali dengan memanfaatkan waktu libur kompetisi. Bagi Kluivert, persiapan panjang ini sangat membantu timnya untuk mempersiapkan taktik untuk menghadapi laga. Kalau boleh mengatakan, saya sangat percaya diri. Saya percaya dengan para pemain bisa mengeksekusi hal dengan baik sebagaimana disiapkan dalam latihan. Dan saya sangat menantikannya, kata Kluivert. Indonesia sangat membutuhkan kemenangan atas Cina untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saat ini Garuda menempati peringkat 4 klasemen, sementara grup C dengan 9 poin. Hanya kemenangan yang bisa menggaransi Indonesia lolos ke ronde 4. Dan Kluivert yakin timnya bisa menjalankan tugas ini. Karena kami mempersiapkan laga nanti dengan waktu yang cukup panjang untuk pertandingan besok di GBK. Semoga fans bisa menyaksikan laga yang bagus. Dan semoga kami bisa mempersembahkan hasil yang bagus. Saya sangat percaya diri, tegas Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikan kode keras timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi di sektor depan. Menurut Erick Thohir, komposisi penyerang timnas Indonesia saat ini masih kurang. Menteri BUMN itu tak menampik bahwa timnas Indonesia akan diperkuat striker keturunan. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke. Mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi, termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan, kata Erick Thohir.